didik kelas 11 A1, A2, SMK Negeri 1 Ambon dimanapun Anda berada. Salam sehat. Ibu akan melanjutkan dengan materi pada tatap muka di hari ini tentang pengertian kewirausahaan menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Safari, pengertian kewirausahaan adalah seseorang dalam membeli satu barang walaupun orang itu belum mengetahui berapa nilai ekonomis barang tersebut akan dijual. Yang kedua, menurut pendapat Robben pada tahun 1996, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengajar peluang kesempatan untuk memenuhi kebutuhan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Yang ketiga, menurut pendapat Simer pada tahun 1996, ia mengatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah atau persoalan untuk menemukan peluang guna memperbaiki kehidupan. Yang keempat, menurut pendapat atau instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995 tentang gerakan membudayakan dan memasyarakatkan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku seseorang dalam menangani suatu masalah atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisien dalam rangka pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Yang berikut, yang kelima, menurut pendapat para ahli ekonomi, mereka mengatakan bahwa kewirausahaan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisasikan atau mengorganisirkan faktor-faktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian atau keterampilan. Berikutnya yang keenam, tentang pengertian kewirausahaan menurut bisnismen, yaitu kewirausahaan adalah ancaman pesaing baru dari seseorang partner, pemasok, konsumen, atau seorang yang diajar atau diajak bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama. Berikutnya, tujuan daripada kewirausahaan. Tujuan dari kewirausahaan adalah A, yang pertama adalah menumbuh kembangkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga adalah mewujudkan kemampuan para wirausahawan untuk menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat adalah membudayakan semangat, sikap, dan perilaku kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Berikutnya, asas kewirausahaan. Asas kewirausahaan ada beberapa hal yang sangat penting dalam menangani wirausaha atau kewirausahaan di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang kedua, kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga,
kemampuan berkarya dalam kebersamaan dengan etika bisnis yang sehat. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi wirausaha. Yang pertama adalah faktor persoalan yang muncul atau timbul dari dalam diri sendiri. 1. Komitmen atau minat yang tinggi dalam berwirausaha. Yang kedua, keberanian menanggung resiko. Yang ketiga, ketidakpuasan dengan pekerjaan sendiri. Yang keempat, PHK atau tidak ada pekerjaan yang lain. Yang kelima adalah faktor usia. Yang keenam, komitmen tinggi dalam berwirausaha. Dan yang ketujuh adalah adanya visi dan misi guna mencapai keberhasilan dalam berwirausaha. Dan yang kedelapan adalah adanya manajer pelaksana sebagai tugas atau tangan kanan yang dipercayakan dalam membantu tugas-tugas utama di dalam wirausaha. Faktor organisasi yang mendorong. Yang pertama adalah tim yang kompak dalam menjalankan usaha sehingga semua perencanaan dan pelaksanaan operasional berjalan produktif. Yang kedua adalah struktur organisasi dan budaya mantap di dalam berwirausaha. Yang ketiga, strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak di dalam berusaha. Dan yang keempat adalah adanya produk yang dibanggakan. Demikian penjelasan teori yang telah Ibu sampaikan. Ibu akan memberikan kesimpulannya. Yang pertama tentang pengertian kewirausahaan menurut pendapat para ahli. Mereka mengemukakan tentang pengertian untuk menjadi acuan bagi seseorang yang mau mengembangkan usaha. Dan kedua adalah tujuan. Jadi tujuan apa yang akan dicapai daripada bisnis yang mereka kelola dan mereka lakukan atau mereka laksanakan. Berikutnya adalah asas kewirausahaan. Asas adalah acuan bagi para wirausahaan untuk mentaati. Yang berikut adalah faktor-faktor pendorong. Yang pertama, faktor pendorong internal, yaitu yang datang dari dalam diri seseorang yang mau berusaha atau yang mau melanjutkan usaha yang telah ia kelola. Berikutnya adalah faktor penunjang atau pendorong dari organisasi atau dari luar yang biasanya kita sebut dengan internal atau eksternal. Eksternal itu yang dari luar. Mereka ini punya sumbangsi yang besar bagi para wirausaha tadi untuk mengembangkan usaha yang mereka kelola. Demikian materi yang boleh Ibu sampaikan pada tatap muka hari ini. Ibu sangat mengharapkan Anda untuk menyimaknya lagi dan Anda berusaha untuk memahaminya. Ibu akan mengirimkan tugas di Classroom Belajar Kita. Ibu mengharapkan Anda untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Dan setelah Anda menyelesaikan, Anda mengirimkannya kepada Ibu via WA Ibu atau di Classroom Belajar Kita. Salam sehat.